Kembali lagi bersama saya Edwin Hairil di Suar Malam. Bagaimana keadaan kalian semua? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jika kalian ingat, di Suar Malam kita pernah membahas tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Arisna ketika menjalani diklat di Bali. Nah, pada kali ini kita akan mendatangkan salah seorang peserta lain yang berada di diklat dan mengalami kejadian mistis pula. Dan untuk kalian yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like video ini, dan juga share ke teman-teman agar channel ini juga dapat berkembang dan semangat untuk memberikan cerita-cerita seram berikutnya. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Silakan diperkenalkan dulu namanya. Oke, halo tim Suara Malam. Perkenalkan saya Halim. Saya juga dulunya peserta diklat di Bali. Di sini saya akan menceritakan sudut pandang saya. Langsung aja. Jadi sebelum kita berangkat kita dapat informasi dari teman Teman ngasih info kalau ada beasiswa gratis pelatihan di Bali. Jadi sebelum kita ke Bali kita dapat informasi dari teman, dia ngabarin kalau ada beasiswa pelatihan di Bali. Nah, kita langsung nyoba apply ke websitenya ya, ke website sana. Nunggu beberapa hari kemudian kita dapat notifikasi email. Di situ isinya undangan ke sana dan nomor kamar gitu. Nah, beberapa hari kemudian kita akan langsung ke sana Terus sampai di sana kita langsung ke Satpam buat konfirmasi pendaftaran ituan dengan ngasih KTP sebagai bukti sama dikasih kunci untuk menginap situ. Nah, setelah itu kita kan udah dapat kunci. Nah, situ saya sekamar dengan nama samaran aja si Andi. Nah, kita langsung ke kamar istirahat Nah, setelah itu kita dapat info kalau misalkan malam-malam disuruh ngumpul dulu sebelum tidur. Nah, setelah dapat info itu kita udah malam langsung kumpul ke suatu ruangan. Nah, situ ada instruktur sama peserta-peserta lain, ada yang dari Jogja, Makassar, terus Palembang gitu. Nah, situ kita semuanya perkenalan, dikasih jelasin tata tertib di sana apa aja, peraturan-peraturan apa aja yang dilarang. Terus instrukturnya juga sempat memberitahukan kalau misalkan di sana hati-hati, jangan macam-macam. Kalau di sana juga pernah ada kejadian aneh-aneh gitu. Oh, jadi sebelumnya ada kejadian aneh terus dikasih tahu sama si yang punya wismanya gitu ya? Iya. Oh. Kasih tahu gitu. Nah, di situ kita diinfoin kalau misalkan sana jangan kaget kalau misalkan ada suara hentakan kaki dari atas gitu kan. Itu serem banget dong ya, baru datang gitu. Gimana perasaannya pas awal terus tiba-tiba? Awalnya kan serem gini gitu. Awalnya kan seneng bisa terima, tiba-tiba pas info gitu kaget. Wow, baru hari pertama udah ada kayak gitu kan. Wow. Hasil ya kita langsung was-was lah, tapi sana kan capek kan, udahlah gitu. Iya aja sana lah gitu. Dikasih tahu kalau ada hentakan kaki. Terus kalau misalkan jalan hati-hati juga, liatin bawah ada sajen. Soalnya dulu pernah ada juga yang katanya keinjak atau ketendang itu kakinya kram langsung nggak bisa gerak gitu. Iya. Setelah itu semuanya pada ngasih formulir bukti itu kan. Baliklah ke kamar masing-masing gitu, pada istirahat tiduran. Nah, mau menjelang tidur beneran terjadi ada suara hentakan kaki. Kita mikir kayak kayaknya masih ada yang masih melek lah di atas, masih jalan-jalan gitu. Terus beberapa saat kemudian ada suara yang teriak cewek gitu. Waduh, ada apa nih? Ya udahlah, lagi capek ini tidur aja. Nah, besokan harinya
kita sarapan pagi tuh di kantin, ada yang ngasih tahu kalau kemarin tuh ternyata ada yang kesurupan ternyata gitu. Terus saya lihat juga pas di lab tuh kan keluar tuh, lihat gedung asrama, kok ada suara apa hentakan kaki, tapi padahal kita tuh kamarnya paling atas, udah bingung kok bisa ada hentakan kaki gitu. Jadi Mas Salim sama teman-teman tuh nyangkanya di atas tuh masih ada kamar. Masih ada kamar. Tapi taunya kamar yang Mas Salim tempatin tuh paling atas. Iya. Seperti yang diungkapkan sama Arisa kemarin makanya. Iya. Terus Nah, setelah itu kita belajar seperti biasa lah, pelatihan. Lancar aja sih itu, nggak ada masalah apa-apa. Kemudian pas hari Minggu kan ada tuh yang free time tuh. Jadi semua itu liburan lah buat refreshing gitulah. Nah, teman sekamar saya tuh si Andi, dia sakit, itu izin nggak liburan dulu, dia di kamar istirahat. Nah, dia di kamar sendirian. Nah, kita semua pada liburan. Setelah malamnya kan kita balik tuh, setelah liburan, si Andi cerita kalau pas sore itu pas dia nggak ada orang tuh, dia pas lagi ngaji tuh, dia cerita ada yang lemparin dia batu di jendela. Padahal pas dia ngecek pertama tuh nggak ada orang gitu. Dia juga baru nyadar, oh iya pada liburan semua gitu. Udah lanjut lagi sama dia ngaji. Pas kedua itu ngaji, ada lagi yang lemparin batu katanya tuh. Nah pas dicek lagi nggak ada orang lagi gitu katanya. Dia mah positif aja sih katanya itu. Siapa tahu ada orang lemparin gitu. Padahal situ nggak ada orang, pada liburan semua kosong. Cuma dia doang istirahat sendiri. Nah besoknya seperti biasa kita pelatihan terus. Dan kalau nggak salah hari Sabtu tuh pas di kantin ada teman dari Palembang, sebut saja si A. Nah dia kan beda meja makan, saya di belakang dan si B itu yang cewek di bagian depan. Nah awalnya sih kulihat biasa aja di belakang itu kan, tiba-tiba langsung jatuh, pada ngumpul terus dibawa ke atas. Kita juga panik kan, sama juga teman sekelas lah, langsung pada ikut ke atas semua. Nah sebagian instruktur sama yang lain tuh masuk buat menenangin si A itu. Nah beberapa saat kemudian langsung instruktur teriak, tolong bantuin ini si A gitu. Nah ternyata si A itu pindah itunya, itu ya apa, serupan dia pindah ke si B yang dari Makassar. setannya pindah ke orang lain. Iya gitu, kita juga kaget, waduh kok bisa pindah gini. Akhirnya dia digotong ke kamar sebelah yang cowok. Nah situ tolong buat apa, nenangin sama megangin itunya tangannya biar dia nggak meronta-ronta. Iya. Terus kan ada itu, kita manggil ustadz juga buat apa sih istilahnya tuh? Ruqyah gitu ya. Nah si ustadznya tuh ngajiin pakai Al-Fatihah dulu. Nggak ngefek, dia diam aja gitu, kayak ngeliatin doang sambil melotot. Terus pas sudah Al-Fatihah selesai, disuruh teman tuh azan di kupingnya sebelah. Langsung meronta-ronta lagi, berteriak-teriak dia sambil apa, tenaganya kenceng banget sampai hampir semua mental itu laki-lakinya kan, semua yang megang laki. Nah yang cewek disuruh di luar, takutnya transfer lagi tuh dari kayak sebelumnya si A ke B gitu, takutnya gitu lagi. Jadi semua laki-laki yang megangin. Terus azan selesai, dia juga diam juga, kayak seperti ngumpulin tenaga. Terus si ustadznya itu lanjutin lagi ngaji pakai surah apa gitu, saya lupa. Terus makin meronta-ronta lagi dia sampai bilang hancur gitu. Saya juga bingung, ini maksudnya hancur apaan gitu. Nah terusan gitu, akhirnya pas udah mau keluar, si ustadznya langsung ngeluarin itunya, makhluknya dari tubuhnya si B itu yang dari Makassar itu. Sudah dikeluarin, si ustadznya itu siapin air doa lah buat si B itu biar dia pulihan gitulah, jangan nggak capek lagi. Nah setelah itu semuanya pada itulah istirahat juga sambil mantau si A sama si B biar nggak kesurupan lagi. Jadi ya kita situ nggak ada pelatihan lagi lah, istirahat dulu pelatihannya, diliburin selama beberapa hari kan.
selalu dipantau terus lah, takutnya kejadian lagi gitu. Kondisi juga yang awalnya tenang itu kan tiba-tiba jadi dark gitu lah sebutannya, jadi kayak suasananya tegang gitu. Oke, kita sebelumnya Mas Salim kita bakal lihat sebentar untuk azan ya. Baik, kita lanjutkan Mas Salim. Oke, kan setelah kejadian itu kan beberapa hari setelahnya kan kita seperti biasa lagi lah lanjutin pelatihannya. Nah, pas kita istirahat di kantin tuh pas siang lah, istirahat siang kita makan. Di depan saya itu ada rombongan kelas lain gitu, dia juga makan, ikutan makan. Nah, saya sih pertama bercanda biasa, dia ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Lihat tiba-tiba langsung nggak tahu kenapa langsung kayak off gitu, dia kayak disconnect dari gitulah, dari tubuh, tiba-tiba langsung gini itu lemas, langsung semua pada kaget, langsung pada bawa dia ke atas, kita semua pada bingung juga, wah ini kayak kena lagi nih, ada yang kesurupan lagi nih. Karena beda kelas akhirnya ya kita ya mau nggak mau diam aja, yang ngurus tuh teman-teman kelas dia yang lain gitu, semua rombongan semua pada bantuin dia. Nah, setelah kejadian itu kan banyak kesurupan, dari atasan ada info bahwa jam pelatihan tuh berubah, yang awalnya kan dari jam 8 sampai jam 5 dijeda dengan makan siang, dan dari jam 7 sampai jam 12 kalau nggak salah tuh, kalau nggak dibebasin tuh katanya. Soalnya kan jam 7 tuh nggak itu juga sih, nggak wajib juga, soalnya itu ada tambahan kalau nggak lanjutin project kalau bagi yang mau lanjutin. Nah, situ berubah dari jam 7 sampai jam 12 sekarang sampai jam 10 malam gitu. Jadi dibatasi ya, yang awalnya dari jam 7 sampai jam 12, sekarang yang diklato dari jam 7 sampai jam 10 saja. Iya, maksimal. Itu di hari keberapa tuh diganti jadwal ininya kalau boleh tahu? Lupa sih, soalnya beberapa hari banyak kejadian, minggu kedua kalau nggak salah. Minggu kedua. Setelah itu pada itu semua kan kaget denger itu, ya udah mau ngomong nurut lah, ambil peraturan. Nah, beberapa hari setelahnya itu saya sama si Andi sama teman Makassar laki-laki, kita kan lagi ngobrol-ngobrol tuh, ngomong-ngobrol. Pertama saya cium tuh, kok kayak bau gosong-gosong ini, kenapa ya? Kirain saya sugesti aja, ada yang masak gitulah, masak gosong. Terus tiba-tiba teman saya tuh si Andi ngomong, dia kok kayak gosong-gosong, ternyata cuma aku doang yang apa yang nyium gitu. Terus si temen gue yang Makassar ini bilang, sugesti doang kali gitu. Nah, kita ya kali sugesti. Nah, pas sudah berapa kemudian ada yang cleaning service atau petugas langsung naik tuh, kita juga bingung, wah ada yang naik. Nah, kita cek ternyata yang kebakaran gitu. Berarti benar yang dicium itu asalnya dari kebakaran itu. Kebakaran sih itu ternyata. Nah, di situ pada itu kan liatin asapnya udah tebal banget soalnya. Nah, karena takutnya pada ngumpul situ semua, jadi ada disuruh balik ke lab. Nah, pas kita semua di lab lanjutin pelajaran, apinya makin gede gitu. Semua pada keluar dari itu semua, langsung pada keluar dari lab lah, liatin itu kamarnya kebakaran gede, datang pemadam kebakaran. Di sana langsung diurus lah, dipadamkan langsung segera. Pas sudah selesai, kita langsung itu lanjutin lagi pembelajarannya seperti biasa. Besokan hari juga sama, normal-normal aja. Pas malam terakhir tuh, pas sebelum ujian di Bali, kita kan ada tuh latihan presentasi sebelum ujian malamnya. Karena waktu dibatasi sampai jam 10, jadinya instruktur mengimbau untuk semuanya di kamar masing-masing. Jadi nanti kalau misalkan mau presentasi gitu kan, latihan gitu, itu kan tiap kelompok-kelompok tuh. Nah, si instruktur datang ke kamar buat ngasih tahu kalau udah waktunya. Nah, situ saya lagi nyiapin bahan lah, bahan presentasi di laptop, nyiapin bahan, terus udah dipanggil dari siapa sih namanya, instruktur, diketok gitu kan waktu presentasi. Nah, kan laptop tuh kebuka setengah gini lah, 90 derajat. Nah, pas dipanggil saya langsung tutup setengah aja sih, kurang lebih kayak segini lah,
45 derajat lah, nggak nyampe yang lu banget. Namanya juga dipanggil gini kan di atas kursi itulah, kursi kantor yang ada rodanya tuh, langsung gini aja kan, buru-buru, oh udah dipanggil langsung buru-buru set sana kan. Nah situ saya sendirian itu kan di kamar juga lagi ngerjain. Nah pas udah dipanggil keluar, Yang dipanggil keluar siapa? saya sama teman-teman kan buat presentasi, udah waktunya soalnya kan ganti-gantian tuh soalnya. Setelah itu kita presentasi semua udah lancar. Nah pas saya balik ke kamar, si teman saya tuh masih di sebelah kamarnya gitu, masih latihan presentasi, dia belum balik. Situ saya masih sendirian duduk di kasur gini kan, istirahat lah, terus ngecek HP. Pas ngecek HP kok ada yang aneh ya, tiba-tiba kursi yang saya tinggal itu kan gerak sendiri menuju ke meja, ke bagian itu tempat saya kerja itu. Pas sebelum mendekat situ kaget, loh kok gerak sendiri. Gue gerakin kan, soalnya kan cek, anginnya tutup, jendela tutup. Bentar, liatin dulu. Tiba-tiba langsung laptop dibuka pelan-pelan banget, udah kayak apa ya? Itu dibuka maksudnya gimana? Laptopnya? Kan laptop kan 45 derajat gini kan. Nah sama dia pelan-pelan buka gini. Maksudnya dia itu siapa? Si nggak tahu siapa, makhluk kayaknya. Jadi kebuka sendiri? Kebuka sendiri, iya. Tiba-tiba gini kaget kok. Pertama kursi dulu kan yang roda itu mendekati tuh, nggak ada orangnya padahal. Kok aneh banget, ini mendekati ke meja, laptopnya langsung dibuka pelan-pelan. Karena udah mau kebuka banget, langsung segera tutup gini laptopnya, langsung masukin ke laci biar aman lah. Takutnya langsung rusak karena di itulah makhluk tahu sendiri kok isengnya gimana. Langsung itu pas duduk gini, pas banget duduk ini langsung teman saya langsung datang sama sekamar itu, tak gitu biasa kan. Terus ada lagi teman lagi yang datang buat cerita ngobrol. Terus saya beri, oh iya laptopnya masih di laci ya, mau ambil. Terus teman saya nanya tuh, kok laptopnya di itu sih gitu. Dimasukin ke laci gitu. Iya tadi ada makhluk yang datang buat iseng-iseng lah gitu, langsung pada kaget semua gitu. Baru dari situ Mas Alim ceritain kalau barusan aja laptopnya kebuka sendiri. Iya, ada yang terus iseng. kursinya gerak sendiri. Iya, gitu ya. Betul. Saya kaget. Nah dari situ ada lagi nggak si ya mungkin kejadian atau yang Mas Alim rasain gitu? Setelah itu ya udah sih selesai, kita latihan ujian biasa, pulang dari pulang dari diklat sampai Bandung. Nah anehnya ini pas saya pulang kan itu kan situasi kamarnya kan kunci tuh, ada yang itu. Situ saya di rumah cuma sama kakak. Nah dengan itu kunci saya bawa kan dikunci. Nah pas dibuka berantakan total gitu, bingung kok perasaan udah saya rapiin kamar tiba-tiba berantakan. Yang berantakan total tuh pada saat Mas Alim pulang ke Bandung nih ya, ke Bandung itu kamar Halim tiba-tiba udah rapi. Pertama aku rapin kan sebelum berangkat tuh rapi banget, udah nggak ada apa-apa, kunci total biar nggak ada yang akses. Nah pas sudah balik tiba-tiba kaget kok berantakan total gini gitu kejadiannya. Endingnya kamar Mas Halim berantakan total ya? Iya. Anehnya gitu tuh. Terima kasih Mas Alim ya, berarti sampai sini ya si ceritanya. Oke Mas Alim, mungkin nanti ada beberapa yang pengen saya tanyain ya Mas Alim, gak apa-apa ya? Oke. Nah itu dia cerita dari Mas Alim yang juga mengalami pengalaman mistis ketika sama-sama menjalani diklat ya di Bali bareng narasumber kita sebelumnya Arisna. Nah sebelumnya nih Mas Alim ada beberapa yang pengen saya tanyain tuh. Nah waktu Mas Alim dan rombongan ke Bali itu berapa lama ya jadi diklatnya tuh? Kurang lebih 3 minggu lah. 3 minggu ya? Nah, dari awal datang terus dikasih pemberitahuan kan bahwa nggak boleh macam-macam, terus jangan kaget kalau ada hal yang aneh-aneh gitu. Nah sampai kejadian yang Mas Alim terakhir lah di Bali gitu ya, sebelum yang ke Bandung itu bisa diurutin ke hari pertama ini, hari kedua ini gitu. Itu yang di hari pertama ada suara langkah kaki. Yang hari pertama tuh kan malam-malam tuh ada suara langkah kaki dan suara teriakan yang kesurupan kelas sebelah gitu. Itu di malam pertama rombongan datang? Sebelumnya tuh kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya? Iya. Maksudnya maksudnya jadi kan kita kan hari pertama kita masuk kan tuh. Udah ada orang. Ternyata ada kelas sebelumnya masih di situ, masih ada
situ asrama di sebelah lain tapi. Jadi diklat ini tuh dihadiri oleh beberapa rombongan gitu Iya. ya. Jadi kayak ibaratnya selang-seling gitu ya. Iya. No, jadi yang sebelumnya maksudnya ada orang dari rombongan lain di malam pertama Mas Salim datang ke situ Iya. kesurupan. Masih Dan ada. kalau rombongan Mas Salim mendengar suara jalan. Itu di hari kedua? Hari kedua kita dikasih tahu itu ternyata ada yang kesurupan itu. Ada yang kesurupan lagi? Enggak, hari kedua kita diinfoin kalau kemarin tuh ternyata kesurupan gitu. Cuman Kita kan baru awal kan soalnya duduk, nah ternyata dikasih tahu kalau kemarin tuh ada yang kesurupan gitu. Oke. Kalau di hari Diinfoin ketiga normal-normal aja sih selama ada seminggu tuh. normal. Lalu yang Pas hari minggu pertama, pas minggu banget, minggu pertama. minggu. Itu kejadian teman saya yang sekamar itu dia yang kena digangguin lah istilahnya tuh. Itu yang waktu berarti pas hari minggunya yang pas siapa Mas Andi ya? Iya. Mas Andinya sakit tiba-tiba ada yang ngelemparin batu Iya. dari arah luar ke kaca Iya, gitu. soalnya dia Ngaji. ngaji pas ngaji dia kan. Berarti maksudnya bisa dibilang si makhluk ini atau ya penunggu itu jail-jail juga ya. Iya. Nah itu hari minggu maksudnya minggu pertama tuh. Iya. Setelah kejadian itu ada lagi kesurupan lagi ya, Iya. yang rombongan Mas Salim. Iya. Itu berapa orang total yang kesurupan? 2 sih. 2 orang. 2 orang. 2 orang itu yang minggu kedua full gitu, 1 minggu itu buat penyembuhan apa gimana tuh kejadian? Jadi kan setelah kejadian itu kan habis kejadian itu bukan penyembuhan sih namanya. Jadi kayak Ruqyah lah gitu ya. dipantau lah, siapa tahu kenapa lagi kan. Jadi ada beberapa kayak ketua kelas sama beberapa teman buat mantau sama instruktur juga. Nah beberapa juga daripada kelasnya kosong terus, ada juga yang lanjutin project gitu. Jadi khusus untuk yang si orang berdua ini masih dipantau, yang lainnya terus tapi kenapa-napa. berlangsung biasa ya. Iya. Nah terus di minggu ketiganya baru kejadian yang kebakaran. Iya. Nah kalau boleh tahu jarak dari kamar Mas Salim dan teman-teman ke kamar yang kebakaran tuh, itu kan kamar ya yang kebakaran ya. Itu gimana tuh, jauhnya segimana maksudnya? Itu beda gedung sih sebenarnya. Jadi kayak kita kan sebelah kiri gedungnya tuh yang bagian di kelas apa sih namanya? 3D itu kalau nggak salah 3D. dibagi-bagi. Nah ada lagi yang bagian depan. Jadi kan beda gedung lah. Nah sebelah kiri tuh cuma berapa lantai doang. Nah di depan itu ada lagi lantai itu. Nah di situ yang kebakaran jauh. Dia mungkin balkonnya kelihatan apa gimana tuh Mas Salim? Balkon sih nggak kelihatan. Tapi cuman di Dari gedung luar. ya. Tapi itu udah kecium ke kamar Mas Salim ya? Enggak, Cium itu lokasi pas lagi ngumpul di itulah di luar kantin kan lagi ngobrol-ngobrol tuh biasa bercanda-canda. Nah tiba-tiba ada kecium. Oh Nah, di kantin ya? Iya di kantin. Oke. Di sebelah kantin kan ada itu yang kayak tempat nongkrong. Nah pas di itu kan lokasinya tuh kayak ini kantin. Nah pas di luar itu kan ada naik tuh. Nah kita di atasnya situ. Nah di situ kita cium. Nah tiba-tiba kemarin lalu tuh si petugasnya itu langsung ke atas lagi ke gedung yang sebelah kanan itu ya? Untuk ngecek. Itu kita juga kaget lah kok ada itu, langsung kita juga ikutan. Tapi kalau nggak salah sebelum syuting Mas Salim juga ngobrol-ngobrol sedikit, footage-nya ada ya? Ada yang waktu kebakaran. Nanti kita bisa lihat nih, mungkin ini tayangannya nih seperti ini. Nah Mas Salim ini yang record si videonya tuh siapa nih Mas Salim? Yang lupa sih. ingat gak? Saya antara saya atau siapa ya? Saya kemarin tuh dapatnya di bagian WA juga, di dokumen WA juga. Oh gitu. Jadi Setelah gue juga saya di sana sama rekam juga sama juga. ada lupa tapi ada di kejadian ya. Iya kejadian juga. Jadi Ya. kalau dilihat sih lumayan, udah asapnya udah menghitam gini, udah kebakar ya. Itu Mas Salim dapat info nggak sih, maksudnya si kebakarannya gara-gara apa gitu? Dari dengar sih katanya ada puntung rokok gitu. Itu ada yang nempatin si kamar yang kebakaran itu? Nggak ada sih sebelumnya katanya. Ini tapi ada puntung rokok. Ada puntung rokok katanya. Tapi kamarnya lagi kosong. Iya. Maksudnya nggak ada orang yang menempati Nggak ada. di sana gitu, nggak ada barang, nggak ada Nggak apa ada. gitu. Tiba-tiba kebakaran gitu aja ya. Orang-orang sih selamat semua. Orang-orang Cuma tiba-tiba ya kebakaran itu kita juga kaget tuh ada kebakaran. Kenapa bisa? itu di minggu ketiga ya. Iya. Beberapa hari sebelum rombongan Mas Salim pulang ke Iya. Bandung.
Terus yang uniknya lagi nih tim Suar Malam, Mas Salim mendapati kamarnya ketika pulang lagi ke Bandung yang tadinya rapi, Mas Salim ya, dikunci kamarnya. Pas pulang ngebuka kamar tiba-tiba berantakan. Tiba-tiba berantakan total. Itu ada kaca yang bisa masuk ke kamar Mas Salim apa gimana? Enggak, kaca semua juga kunci semua, kunci total semua, nggak ada apa lagi. Tiba-tiba Langsung tutup, udah langsung berangkat. Langsung berantakan total. Berantakan Udah kayak apa ya? Perang gitu. udah kayak kapal pecah Pecah, kali ya Mas pecah. Salim ya. Tapi Ada kalau sebelumnya ini di luar daripada pengalaman Mas Salim di di diklat yang si Bali ini ya. Rumah Mas Salim sendiri biasanya ada gangguan kah apa gimana, atau itu kali pertamanya Mas Salim mendapati kamar Mas Salim yang tiba-tiba berantakan gitu? Pernah sebelumnya juga. Oh, berarti Sering memang diganggu. di rumah tuh ada ya? Iya, ada ada, kejadian. pasti. Mungkin Mas Salim kapan-kapan boleh mampir lagi nih di Suar Malam untuk menceritakan pengalamannya yang di rumah mungkin Mas Salim ya. Boleh. Nah, mungkin itu cerita dari Mas Salim. Terima kasih banyak ya, sama-sama. sekali lagi untuk ceritanya. Ternyata ini adalah sudut pandang lain dari kejadian yang menimpa rombongan mahasiswa ya, rombongan mahasiswa yang berangkat diklat ke Bali dan mengalami beberapa kejadian mistis. Ada yang kesurupan, bahkan sampai ekstrim menimbulkan kebakaran. Sebenarnya cerita ini nggak sampai di sini, karena setelah itu uniknya dunia itu sempit ya. Jadi si kamar yang kebakaran ini nih Mas Salim, ternyata ditempatin oleh rekan saya si Jen. Wah, Iya. Jadi dia tuh nggak tahu gitu. pas banget ya. Iya, nggak tahu saya juga. Makanya kenapa ada di lingkup ini sih. Kalau saya sih kan maksudnya nggak tahu dan nggak ikut ininya ya, kejadiannya gitu. Iya. Tapi kejadiannya tuh di lingkungan orang-orang yang saya kenal, dan kebetulan dia juga pembawa materi di Suar Malam Mas Salim. Gitu. Jadi itu yang nanti yang video yang Mas Salim rekam tuh sih Iya. kamarnya tuh ternyata ditempatin. Nah, nanti ceritanya kita bakal lanjut ya, jadi jangan kemana-mana dulu. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, juga komen. Kalau ibaratnya kalian punya cerita yang serupa, yang seram, baik itu foto atau video, sertakan juga deskripsi, bisa dikirim ke email Suar Malam Official ya, linknya ada di deskripsi. Nah, jangan kemana-mana, nanti setelah ini saya akan mendatangkan Jen untuk menceritakan bagaimana pengalaman dia menghuni atau menempati kamar yang di rekaman Mas Salim sebelumnya. Berarti itu tahun sebelumnya Mas Salim ya? Iya. Di tahun sebelumnya terbakar. Jika kalian penasaran, tetap di Suar Malam. Dua. Nah Jen, tadi lu lihat nggak si Halim bercerita tentang perspektif dia waktu diklat. Nah, yang maksudnya yang gue bingung juga berarti lu si Mas Halim kemarin, terus yang narasumber kemarin si Arisna itu sama-sama mengikuti diklat itu, dan itu teh waktunya berbarengan atau memang setahun gitu? Enggak, setahun beda. Oh, setahun. Kalau si Arisna yang si Halim ini ikut lagi apa gimana tuh? Nah, yang waktu bareng saya ini yang ikut itu cuman Arisna. Oh, si yang Mas bareng Halim lagi ya? Nah, sebenarnya itu sama ada lagi, cuman bukan yang dari Bandung, yang dari Makassar itu. Nah, yang dari Makassar, yang si A yang kesurupan, sama ada temennya satu lagi yang dari Makassar. Itu ikut lagi Bareng. Berarti kalau yang 2 tahun ke belakang lu berarti belum ikut ya? Belum. Nah, yang lucunya gini nih Jen, katanya si kamar yang kemarin ditampatin videonya, yang maksudnya yang ini ya, yang tadi dijelasin sama si Mas Salim, si kamar yang kebakaran itu lu tempatin di pas tahun ketiganya ya? Itu gimana, lu nggak tahu apa yang si Arisna sama si Halim ini nggak cerita ke lu gitu? Nggak cerita. Jadi gini ceritanya tuh,
Nah, kita mulai aja. Jadi waktu ya beda setahun lah ya timelinenya dari mereka yang kejadian itu. Nah, kita berangkatlah dari Bandung ke Bali itu berempat nih. Saya sama 3 orang lagi itu cewek dari Bandung itu. Nah, uniknya tuh pas saya sampai di sana, kebetulan juga waktu itu saya OTW ke sana tuh lagi sakit. Waktu itu ya? Panas lah lumayan gitu. Nah, ekspektasi saya di sana tuh waktu sampai di Bali itu saya pengennya tuh langsung tidur gitu ya, istirahat sampai itu. Nah, cuman waktu saya sampai nih di depan kamarnya kan setelah ke satpam dulu kan ya, udah diceritain sama Mas Salim tata caranya. Nah, sampai di depan pintu itu saya mau buka gagangnya tuh nggak ada. Dan pintunya tuh udah kebuka sedikit. Gagang pintunya udah nggak ada tuh. Nggak ada. Nah, saya tuh aneh ya. Loh, ini kenapa nggak ada gagang pintunya gitu kamar saya? Waktu saya intip ke dalam itu emang ada satu bapak-bapak. Dia tuh lagi ngebenerin lampu. Sama lagi ngecat sedikit kalau nggak salah. Oh, itu nah, kamarnya masih ini tuh jadi yang anehnya tuh yang lain tuh datang masuk kamar istirahat gitu. Nah, kalau saya enggak. Itu berapa orang tuh yang masuk kamar itu? Yang di kamar itu 3 orang kalau sekarang. Nah, kebetulan saya tuh yang datang pertama. Nah, saya itu kebetulannya lagi sekamarnya itu sama yang dari Makassar itu. Yang tahun kemarinnya ikut bareng. Bentar, kita cut dulu nih. Ada iklan sate. Nah, tadi kan yang ketiga, yang orangnya 3 tuh masuk tuh. Terus yang pertama lu datang. Di dalam tuh ada yang bener lagi ngecat. Iya, lagi ngecat. Itu nggak ada lagi kamar yang lain apa gimana? Ada itu ngejajar kamar. Nah, cuman kamar saya doang. Nah, aneh lah ya. Kenapa kok ya kamar saya dikasih yang maintenance gitu ya? Iya lah, masih maintenance gitu kan, orang ini udah hari ininya gitu, udah deadline-nya mau ditempatin gitu ya. Saya tanya, "Mas lagi renov?" kata saya. "Iya, Mas, tunggu sebentar ya." Saya tuh akhirnya tuh diem di luar, lagi sakit itu tuh. Nah, diem di luar. Akhirnya karena lama ya, ada yang datang temen, ikut dulu ke kamar sebelah buat istirahat. Nah, habis itu sesuai acara lah ya, kumpul-kumpul dulu sama instrukturnya di bawah. Nah, ternyata kamar renov itu tuh sampai malam belum beres. Jadi kondisi waktu kita tidur itu, waktu malam pertama itu si pintu nggak bisa ditutup karena nggak ada gagang, belum dibenerin, sama lampu belum bisa dinyalain. Jadi kondisi gelap gitu. Gelap, nggak terkunci dan gelap gitu. Nah, belum ada yang ngeh nih, ini kenapa kamarnya masih maintenance. Nah, orang-orang yang tahun sebelumnya ikut tuh nggak pada cerita karena emang pada lupa juga. Selang-selang beberapa hari, nah kan yang tahun sebelumnya ikut itu sering cerita lah ya, kalau tahun kemarin ada gini gitu, kejadian yang ekstrim lah ya, kejadian yang gede sampai peraturan pun diubah. Kan kalau dulu masuk lab itu ngerjain tugas, kalau kuat boleh sampai gadang, boleh sampai paginya lagi kalau masih kuat. Kalau peraturan yang baru itu jam 10 malam udah nggak boleh ada kegiatan, udah harus masuk kamar tidur istirahat gitu. Kalaupun misalnya mau ngerjain tugas di kamar aja. Nah, cuman yang hal yang pertama yang saya alamin itu yang mistis dari hari pertama sampai hari terakhir itu selalu ada rambut di lubang airnya gitu, pembuangan airnya. Nah, rambutnya tuh panjang. Ini rotok. Nah, pertamanya itu kan ini yang anehnya lagi itu tiap bangun pagi selalu ada rambut dan bau pesing. Nah, saya pikir ya itu orang kamar gitu ya, orang kamar yang lupa nyiram lah gitulah ya. Nah, cuman yang anehnya itu pada saat kita kan masuk lab jam 7 nih, jam 7 nanti
balik lagi ke kamar itu siang istirahat jam 12-an buat sholat juga. Nah waktu pulang lagi ke kamar, si rambut itu ada lagi sama bau pesing lagi. Ya udah dibersihin tapi Sebelumnya dibersihin kan, dipakai mandi juga ke bawah air gitu. Iya, benar. Kadang sama kita juga dibersihin. Nah tiap ditinggal lama gitulah ya, balik lagi ke semula gitu. Si rambutnya ada lagi, bau pesing juga. Nah waktu sadarnya itu ketika pas kita mau pulang. Pas mau pulang? Ya pas mau pulang. Nah pas mau pulang baru teman saya yang sekamar itu yang dari Makassar, yang tahun sebelumnya ikut. Nah dia cerita kalau kamar yang kebakaran itu tuh sebenarnya kamar yang kita tempatin. Tapi kalau tuh dikasih tahu pas baru mau pulang sih? Iya nggak tahu juga, mungkin dia ingatnya tuh di pas mau pulang juga, soalnya dari pertengahan udah semingguan lah ya mulai cerita-cerita kalau dulu itu ada kebakaran. Iya. Cuman kayaknya yang kebakarnya di kamar sebelah gitu. Tapi pas mau pulang dia baru sadar kalau yang kamar kebakaran itu kamar yang kita tempatin. Tapi itu, ini gue mau nanya ya Jin ya. Hmm. Itu lu sama temen-temen yang berdua tuh nggak komplain gitu ke pihak penyelenggaranya minta pindah kamar apa gimana? Ya mau pindah kemana gitu. Udah penuh semua? Iya, Sisa itu doang satu tuh? sisa itu doang, dan lagian ini apa udah mau pulang juga gitu. Enggak, dari awal kan itu lama juga kan? Si apa? Di Balinya tuh kan lama juga gitu. Nah itu tuh belum nyerita. Ah. Nah pas mau pulang saya juga nyerita nih Ah. kalau ada kejadian rada aneh gitu. Saya nyerita kalau di kamar mandi tuh selalu ada rambut dan bau pesing. Nah, cuman saya tuh positif thinkingnya tuh mungkin cleaning service ikut mandi. Bisa Nah bisa jadi kan. Nah cuman waktu itu tuh dibantah sama teman saya tuh, cleaning service mana boleh mandi di situ. Nah, kalau ketahuan nanti bisa langsung dipecat. Terus yang lebih nggak masuk akal masa tiap hari. Nah habis itu dia tuh ngomong juga buat yang rambut panjang, emangnya diantara kita ada yang rambutnya sepanjang itu. Nah di situ baru saya ngeh nih, wah iya benar juga gitu. Tapi Rambut siapa? nanya pas mau pulang ya. Iya. Nah ada juga nih kejadian yang saya alamin juga nih selain itu. Jadi sehari sebelum ujian itu kebetulan, karena kalau emang sehari sebelum ujian itu nggak ada kelas gitu ya. Cuman waktu itu kita tuh disuruh kumpul ke lab waktu malam-malam jam 9-an, setengah 10-an. Kebetulannya lagi itu sebagian dari jumlah kelas itu lagi pada nggak ada liburan malam itu. Belum pada pulang. Nah alhasil yang di lab itu cuman sebagian lah, sedikitan, ada 6-7 orang. Nah saya itu duduknya itu di ujung nyendiri gitu ya sambil main HP. Nah kebetulan lokasi labnya itu jadi ini lab nih. Nah di sini lab, nah sebelahnya itu pura ini tuh. Nah saya tuh duduk di sini ada kaca. Nah waktu lagi main HP itu tiba-tiba ada yang manggil dari sebelah pura itu, "Shh, shh," katanya. Tapi maksudnya kan biasanya kalau anggaplah yang di pura itu lagi beribadah nih, terus yang di lab ini lagi pada berisik apa enggak? Enggak, lagi pada diam, ngobrol sendiri-sendiri gitu. Nah tiba-tiba ada yang manggil, otomatis kan ini siapa yang manggil gitu malam-malam. Saya sempat cek keluar, ngelihat keluar nggak ada orang, ngelihat di pura juga nggak ada. Udah pada gelap aja? Iya udah gelap, di pura nggak dikasih lampu sih. Oh iya. Jadi emang udah malam juga nggak ada yang ke situ. Jadi posisinya itu benar-benar pojokan dari area pelatihan itu. Nah, masuk lagi lah saya, udah ngecek, dipanggil lagi, gitu. Nah ini udah nggak bener gitu. Akhirnya saya pindah gabung ke yang lain, karena udah tahu gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga yang tahun lalu cerita-ceritanya banyak. Berarti itu tiap tahun tuh ada aja. Iya, Pasti selalu. Memang apa namanya? Memang yang ada. Namanya pada jahil-jahil kayaknya. Kalau dengar cerita versi narasumber Arisna, narasumber Halim, terus kebetulan itu yang kebakaran juga lu yang nempatin gitu. Iya. Dia bisa kayak gitu sih.
kalau saya ya ibaratnya dari sisi kita lihat dari sisi penyelenggara gitu, karena memang itu satu-satunya tempatnya gitu ya. Ya mungkin bisa dengan diperbaikin fasilitasnya dulu, atau ibaratnya setelah Kalau fasilitas sih udah mumpuni lah. enggak kan itu kamar lu kan belum beres. Nah itu aneh makanya. Kan kebakarannya tahun kemarin. Tahun kemarin bener, tapi Nah, baru direnov. baru direnov. Berarti selama setahun itu kosong kan? Iya, kosong. Terus kan bisa aja udah tahu nih tiap tahun gitu kan, tiap tahun ada aja kejadian, ada aja ibaratnya ibaratnya sampai celaka, katakanlah kalau kerasukan atau apa kita anggapnya itu celaka juga ya, karena capek mungkin mental apa segala macam gitu kan, kita juga nggak tahu. Maksudnya dibersihin kayak atau gimana gitu kan, nggak tahu juga. Memang serem sih gitu. Serem karena apa ya namanya juga jahil, ada interaksi gitu, ada interaksi. Tapi yang teman yang dua lagi tuh Enggak kenapa kalau kali ini mah aman-aman aja. nggak peka lah. Ya itu aja tuh, ada lagi nih. Ada lagi nih. Sempet hari ke-8 lah kalau nggak salah, nggak tahu ke-10 ya di sana. Nah sempet ada desas-desus nih. Kan jadi buat yang udah nonton versi Arisna mungkin udah tahu ya, jadi bentuk gedung asramanya itu L gini. Nah saya tuh nempatin gedung yang ini yang depan. Nah desas-desusnya itu kalau di gedung yang seberang itu sempat ada penampakan gitu. Oke. Nah penampakan ya kuntilanak gitulah ya. Nah jadi ceritanya tuh yang cowok-cowok itu pada ngumpul nih, ngumpulnya itu sampai lupa jam, sampai jam 1 malam kalau nggak salah. Pada ya mungkin sedikit berisik gitu. Nah tiba-tiba katanya tuh ada yang ngetok jendela, padahal itu di lantai 3 ya. Jadi si jendelanya tuh bener-bener langsung ke bawah gitu, keluar gitu loh ya. Nah ngetok jendela di lantai 3 gitu, langsung pada diam tuh ya, aneh gitu, pada diam. Langsung ya orang-orang yang di situ udah pada tahu lah ya cerita-ceritanya, langsung pada mau bubar nih karena takut. Nah pas mau bubar mereka otomatis keluar kamar, pas di lorongnya mereka ngelihat katanya. Jadi kayak yang dicegat gitu. Nah, itu rombongan lu ya berarti. Itu aja. Itu aja tuh. Untuk yang penampakan gitu ya. Nah, tapi gini ya, teman-teman tim Suar Malam gitu. Sebenarnya gue pengen ngebahas ini internal sama lo Jen. Tapi kebetulan di si video ini gue juga pengen cerita karena semenjak dari awal nyerita tuh yang pas narasumber Arisna, karena mungkin beda ya ceritanya, benar-benar terjadi dan diceritakan oleh orang yang bersangkutan. Dari pertama tuh ini terserah nih, mau dianggap bercanda, mau dianggap lebay, mau dianggap apa istilahnya tuh buat konten pas segala macam, terserah. Tapi dari awal cerita ngebahas yang si ini, gua beda. Tiap ngobrol gini, pundak teh berat gitu. Sakit nih. Yang sebenarnya video ini diambil selang sehari apa yang kemarin teh si Mas Salim? 2 hari kayaknya. 2 hari ini sakit. Dan kalau ibaratnya banyak kemungkinan ya sakit karena kita juga kerja sebagai di luar ini, kita ilustrator, nggambar apa segala macem, leher sama punggung tuh udah pasti sakit ya. Tapi enggak aja karena sebelumnya enggak. Terus kemarin ya kalau nggak salah enggak, pas seharinya kita off dulu ya kemarin. Nah pas kemarin tuh sakit banget, aduh sakit gitu kan, bilangnya ke saya sakit ini nih Lin, sakit banget. Udah gitu nyoba ruqyah mandiri, itu kan ada bacaan ruqyah mandiri, ditiupin ke air kan, gua buat tumbler, tiupin diminum, ini rasanya kayak di jambak ini nih, cas gini, rada ringan, tapi masih ada sisa nih, kebawa pulang. Nah, pas di rumah ada nyokap kan, bu sakit ini kayak gitu kan, bilang ke nyokap sakit ya, di rumah efek kerja atau apa segala macam gitu. Nah udah kayak gitu kan, bu tolong dong pijitin bentar aja gitu kan. Nah pas dipijitin sama nyokap juga, kebetulan nyokap juga agak-agak peka gitu ya, bilangnya ya ini mah baliknya juga pegelnya beda ini mah, jadi kayak
kerasa ininya. Cuman gua nggak bilang udah bikin konten ginian gitu, karena ya memang sebenarnya sebelumnya nih ibaratnya bikin yang gini pasti semua channel juga ada resikonya aja nih. Jadi untuk kalian nih, kita kan udah ibaratnya take risk lah gitu buat bikin channel ini. Mudah-mudahan kalian juga setia buat nonton semua video dan dukung Siswar Malam. Iya. Dan doain juga kita ibaratnya tiap episode-nya bisa aman aja. Iya. Karena aman, sehat terus lah. Sehat terus lah, karena bukan untuk hal itu aja, karena sekarang juga pandemi juga belum berakhir. Jadi untuk kalian sehat-sehat, terus kalau mau kemana-mana juga ikuti prokes, dan juga jangan lupa berdoa aja ya, apalagi ke tempat-tempat baru kayak lu kan ke Bali. Tapi lu biasa ya berdoa, nggak ngelakuin hal yang macam-macam gitu. Nah sebenarnya gue penasaran sama bisa nggak kita tahu infonya kalau si gedung itu tuh dulunya tuh tempat apa dan ada kejadian apa sampai banyak makhluk-makhluk yang iseng gitu ngegangguin tiap ada diklat. Dan gua rasa kalau untuk gedung sebesar itu kan itu pasti besar ya, gede banget, 3 lantai. 3 lantai. Kalau untuk kegiatannya cuma setahun sekali, gua rasa agak aneh. Enggak setahun sekali sih, cuman jadi kan pelatihannya tuh beda-beda nih. Nah misalnya pelatihan 3D nih ada laginya tahun depan gitu. Jadi kalau pelatihan yang beda mah nggak tahun depan, nggak nunggu tahun depan, paling jeda seminggu 2 minggu ngedatangin lagi. Tiap tahun tuh agendanya ada terus. Ada terus kalau agenda. Kalau kayak gitu nggak setahun kosong dong. Nah cuman ini nih mungkin karena ya pernah dengar cerita juga dari masyarakat sana kalau sebenarnya tuh kalau di Bali tuh kenapa nggak ada bangunan tinggi, karena kalau bangunan itu nggak boleh ngelebihin dari tinggi pura. Nah kalau di sana kan puranya itu paling tinggi sampai 2 lantai nih, cuman gedung si asrama itu sampai 3 lantai. Nah mungkin satu-satunya apa emang di Bali nggak ada gedung kayak di Jakarta gitu, kayak di Bandung gitu? Ada sih, cuman gitu? Cuman nggak banyak gitu. Cuman rata-rata nggak ngelebihin pura. Iya, oke. Ya karena itu juga samping pura banget kan. Samping pura banget masalahnya. Dan puranya lebih rendah itu. Dan di pojokan gitu. Bisa jadi karena kan. kalau benar bisa jadi, karena kalau dari rumah juga feng shui itu ngaruh. Benar, ngaruh ke aura apa segala macam. Ini kalau ibaratnya dari kotanya sendiri udah seperti itu, karena ada tahapannya Jen. Mungkin ini juga kita bisa bahas ya, kalau ibaratnya sebuah pura, sebuah candi itu juga sebagai simbol, ada stratanya tuh, ya kan? Dari mulai yang bawah itu apa sampai ke yang atas tuh apa, dan kenapa ibaratnya bangunan itu nggak boleh lebih atas, lebih tinggi dari si pura itu. Nantilah kita mungkin kayaknya kita masih bikin konten ini juga sih, kayak pembedahan dari satu masalah misteri ke masalah ibaratnya yang bisa aja itu kan jadi apa ya masuknya ya, pengetahuan juga lah. Boleh. Nanti kita juga bakal nyampein ya bahwa kalau candi mungkin pura itu juga ada maksudnya, kenapa dia bikin kayak gini, ada undak-undaknya gitu. Itu nanti kita bakal jelasin juga dari segi kalau bangunan tuh Jen, dari segi arsitektur, desain dan seninya gitu. Jadi nanti tim Suar Malam juga bisa melihatnya sebagai seni nih. Jadi nggak melulu serem dan juga ada informatifnya juga. Nah oke. Nah untuk video kali ini ditutup aja nih. Berarti kita video ini bergabung sama video penjelasan sama si Miss Halim kemarin ya. Karena udah malam juga, gue juga agak nggak enak nih Jen, perjalanan masih jauh. Iya. Perjalanan masih jauh. Mudah-mudahan kalian semua sehat di rumah, tetap dukung Suar Malam dengan cara gimana Jen? Caranya Jen? Langsung aja kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu lah. Biar nonton lah ya. Kalau kalian mau ada pengen apa bisa request di kolom komentar atau langsung aja email kalau kalian punya foto, video atau cerita yang serem dan ingin dibacakan di Suar Malam. Karena
kita juga lagi milihin, lagi udah banyak banget cerita yang masuk ke email kita nih. Iya, betul. Kita juga lagi proses penyaringan ya, jadi sabar aja, nanti cerita kalian kita bacain. Karena soalnya kita mau beresin tentang si pelatihan diklat ini gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bakal bisa bacain seperti pada umumnya channel-channel misteri. Kita kan kebanyakan ngobrolnya ya. Iya. Nanti kita bakal cerita deh gitu. Cuman kalau kalian suka juga pembahasan kayak gini, santai ya, ngobrol, sama nanti juga ada dari segi seninya atau apa, kalau kalian setuju langsung komen aja. Oke, sekian mungkin. Saya Edwin Hairil Dan saya Jen. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.